Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Guntur Kurniawan, NIM 618331128. Kelas PJKRE 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan. Di sini saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan jasmani. Dosen pengampunya Bapak Dr. Samsuddin M. Or. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan masuk ke materi yang akan dibahas, yaitu tentang penelitian tindakan kelas atau disingkat PTK. Oke, penelitian tindakan kelas. Pengertian tindakan kelas oleh Hopkins 1993/1. Tindakan yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktik atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. Oke, selanjutnya menurut Lewin 1997, PTK dibagi menjadi 3 tahap proses spiral tentang 1. Perencanaan yang meliputi penelitian pendahuluan, 2. Pengambilan tindakan, 3. Pengambilan data tentang hasil tindakan yang dilakukan. Selanjutnya Calhoun 1994, penelitian tindakan kelas adalah cara yang menarik untuk mengajak mempelajari hal-hal yang terjadi di dalam sekolah dan menentukan cara membuat suasana menjadi lebih baik. Selanjutnya langkah-langkah PTK. 1. Identifikasi masalah, 2. Perumusan masalah, 3. Perumusan tujuan, 4. Penelaahan kepustakaan, 5. Perumusan hipotesis, 6. Penetapan langkah-langkah pengambilan data, 7. Penetapan langkah-langkah pengelolaan data, 8. Pengumpulan data, 9. Penulisan laporan penelitian. Selanjutnya desain PTK. Desain PTK. Refleksi awal. Perencanaan tindakan 1, terus mengarah ke pelaksanaan tindakan 1, terus mengarah ke observasi, refleksi, dan evaluasi. Kemudian langsung ke revisi tindakan 1, perencanaan tindakan 2, kemudian langsung ke pelaksanaan tindakan 2. Selanjutnya ke observasi, refleksi, dan evaluasi. Selanjutnya ke revisi tindakan 2, perencanaan tindakan 3. Di situ kita dapat kita lihat desain PTK-nya. Keunggulan PTK. 1. Praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. 2. Kerangka kerja nyata, teratur. 3. Berdasarkan pada observasi yang nyata dan objektif, fleksibel dan adiktif. 5. Dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. 6. Dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. 7. Dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru.
Kelemahan PTK. PTK memiliki kelemahan yaitu ada 3. 1. Kurang tertib ilmiah karena validitas internal dan eksternalnya lemah. 2. Tujuan penelitiannya bersifat situasional. 3. Sampelnya terbatas sehingga kurang representatif dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat sedikit. Karakteristik PTK ada 4, yaitu adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru, self-reference inquiry atau penelitian melalui refleksi diri. 3. Dilakukan di dalam kelas sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan intervensi. 4. PTK bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Selanjutnya, manfaat PTK bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran. 2. Untuk lebih percaya diri. 3. Berkembang secara profesional. 4. Berperan aktif menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Manfaat PTK bagi siswa dengan adanya pelaksanaan PTK. Kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik strategi, teknik, konsep, dan lain-lain, akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik, dan hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Kemudian ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa. Keduanya akan dapat terwujud jika guru memiliki kemampuan untuk melakukan PTK. Manfaat PTK bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerja secara profesional, maka sekolah tersebut akan berkembang pesat. Sekolah tidak akan berkembang jika guru tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Kaitannya dengan PTK, jika sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam pelaksanaan PTK, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar. Karena meningkatkan kualitas pembelajaran mencerminkan kualitas pendidikan. Pelaksanaan PTK ada 4: perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berikut adalah siklusnya. Rencana, terus ke tindakan, terus ke pengamatan, analisa hasil. Selanjutnya yang keempat langsung ke refleksi atau evaluasi. Ragam model penelitian tindakan kelas. Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan. Di antaranya model Kurzweil, model Chemis dan M. Taggart, dan yang ketiga adalah model John Elliott. Analisis data dan pelaporan PTK. Analisis data, hal yang perlu diperhatikan pada proses analisis PTK. Data penelitian tindakan kelas pada dasarnya dikumpulkan oleh guru yang berperan sebagai peneliti dan pengajar, dan jika perlu dapat dibantu oleh teman sejawat. Data tersebut lebih banyak bersifat kualitatif meskipun ada juga yang berupa data kuantitatif. Selanjutnya, analisis data adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. Sehubung dengan butir 2, maka analisis data dilakukan dengan cara memilah, mengelompokkan data yang ada, merangkum, kemudian menyajikan dalam bentuk yang mudah dibaca atau dipahami. Selanjutnya, data kualitatif dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menentukan persentase dan rata-rata nilai. Selanjutnya, implementasi data adalah upaya penelitian untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis yang akurat dan cara penyajian yang tepat akan memungkinkan tafsiran atau interpretasi hasil penelitian yang akurat dan valid.
agar mampu melakukan analisis data, guru harus banyak melakukan latihan dan kerja dalam kelompok. Laporan PTK adalah laporan yang ditulis secara sistematis berdasarkan penelitian, tindakan kelas yang dilakukan oleh guru di kelas sendiri. Laporan ini ditulis karena merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan, harus diserahkan kepada pihak sponsor serta dapat diketahui oleh umum, terutama pada para guru yang barangkali mengalami masalah yang sama dengan yang dilaporkan. Kemudian contoh laporan penelitian tindakan kelas yaitu halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi. Kemudian ada pendahuluan terdiri dari 4, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Terus ada kajian pustaka. Pelaksanaan penelitian terdiri dari 5, subjek penelitian, deskripsi per siklus, hasil penelitian, deskripsi per siklus, pembahasan dari setiap siklus. Kemudian kesimpulan dan saran, selanjutnya simpul, saran, dan terakhir daftar pustaka dan lampiran. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya dalam pembahasan tentang penelitian tindakan kelas. Apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam olahraga.